Yang bikin gue bingung itu, harga emas Indonesia turun, tapi kenapa harga antam naik? Mending kalau yang naik harga buybacknya. Ini yang naik cuman harga belinya doang, harga buybacknya mah stabil-stabil aja. Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Kali ini gue membahas mengenai harga emas antam yang akhir-akhir ini mengalami sebuah perubahan, yaitu harganya berubah naik dengan lumayan drastis. Kenapa gue bahas masalah ini? Karena logam mulia antam itu adalah dalam tanda kutip primadona bagi para investor-investor emas batangan di Indonesia ya, terutama ya. Di Indonesia siapa yang nggak kenal logam mulia antam? Pasti semua orang kan kenal. Logam mulia antam itu adalah logam mulia atau fine gold atau emas batangan yang dikeluarkan oleh PT Antam. Di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan merek logam batangan mereka, yaitu ada 3 ya. Ada di video gua sebelumnya, yaitu ada PT Antam, kemudian UBS, dan juga Waris. Dari ketiga merek yang tadi udah gue sebut, logam mulia antam selalu menduduki peringkat pertama di kepopuleritasan. Mungkin karena PT Antam sendiri kan BUMN, kemungkinan kepercayaan customer atau kepercayaan orang-orang Indonesia kepada logam mulia antam ini sangat besar. Dan juga barangnya pun sangat mudah didapatkan. Dan juga barangnya pun tersedia di mana-mana. Ada di toko emas, di Pegadaian, dan juga dari toko-toko online. Intinya merek dagang PT Antam ini sudah sangat dikenali orang, sudah sangat populer, dan sangat dipercaya oleh orang-orang Indonesia. Apa pendapat kalian tentang investasi dengan menggunakan logam mulia Antam? Apa kalian juga memiliki logam mulia yang lain, UBS ataupun Waris? Komen di bawah ya. Video hari ini perlu banget gue buat karena ada fenomena yang cukup unik di pasar Indonesia. Meskipun harga emas itu turun, tetapi harga fine gold PT Antam itu naik, malah naik lumayan drastis. So guys, harga emas di Indonesia itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah gold spot atau harga emas dibandingkan US dollar. Dan yang kedua adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Jika salah satu dari faktor ini naik, maka harga emas per rupiah itu juga naik. Apabila salah satu dari 2 faktor ini turun, maka harga emas di rupiah juga akan turun. 1 minggu yang sudah berlalu, gold spot atau harga emas per US dollar itu turun. Dan harga USD per rupiah tergolong stabil di angka 14 ribuan. Hal ini harusnya menunjukkan bahwa harga emas di Indonesia seharusnya adalah turun. Tapi anehnya, kenapa harga fine gold PT Antam malah naik? Kalau di Indonesia, harga emas itu kita biasa sebut adalah harga COKIM atau KIM. Harga KIM ini adalah harga acuan yang kita gunakan sebagai acuan harga dasar. So, selama 1 minggu belakangan, harga KIM ini pun terus beranjak turun. Dari harga 800-an hingga kira-kira 765.000. Tapi anehnya, fine gold Antam malah tambah naik. Harga Antam itu dibagi menjadi 2 harga. Yang pertama adalah harga beli, dan yang kedua adalah harga jual. Harga beli adalah harga yang dikenakan kepada customer yang akan membeli fine gold Antam itu. Sedangkan harga jual adalah harga yang akan kami sebagai toko emas itu bayarkan kepada customer yang akan menjual fine gold tersebut. Sebagai contoh, per hari ini, per video ini dibuat, harga beli Antam 1 gram yaitu ada di 875, katakanlah ada di level sini. Sedangkan harga di buybacknya itu adalah di 760. Jadi ada selisih kurang lebih 115.000. Nah, ini yang kita sebut sebagai spread atau selisih antara jual dan beli. Seharusnya perbedaan antara jual dan beli emas Antam ini itu bergerak sesuai dengan harga emas Indonesia. Bersama-sama ya, spreadnya sama, jaraknya tetap sama. Tapi fenomenanya kali ini adalah harga belinya itu bertambah tinggi, sedangkan harga jualnya ini tetap stabil di situ aja. Sebagai contoh, hari ini harga KIM itu katakanlah di harga 760.
Normalnya kami akan menjual emas antam di harga kurang lebih 840 sampai 850. Tapi faktanya hari ini harga antam per 1 gram adalah 875. Terus mungkin kalian pikir, ya kan harga emasnya naik. Enggak, harga emasnya lagi turun, tapi harga fine gold antam itu naik. Gue mencoba untuk mencari jawaban kenapa fenomena ini bisa terjadi. Dan semuanya mengerucut hanya ke satu jawaban, yaitu teori supply and demand. Dimana akhir-akhir ini, entah mengapa, di toko juga berasa, banyak sekali orang yang mencari antam. Terus terang, gue juga sempat mikir, ada apa sih? Kenapa banyak sekali yang mencari antam? Secara tiba-tiba banyak sekali mencari antam. What happened gitu loh. Satu-satunya jawaban untuk fenomena ini, yaitu karena pemikiran atau psikologi market Indonesia. Dimana mungkin kemarin ini kan harga sempat naik sampai harga Kim ya, sempat naik sampai kira-kira 850 harga tertinggi. Dengan emas antam mungkin 930 sampai 940 ribu per gram. Dan sekarang harga Kim turun di bawah 800 ribu. Per hari ini sudah 760. Perbedaannya 90 ribu dari harga tertinggi. Mungkin psikologi orang Indonesia ini berpikir bahwa sekarang harga emas tergolong murah. Maka dari itu semua berusaha untuk memborong fine gold antam ini untuk disimpan, untuk investasi. Karena kalau mau dipikir secara logis, nggak ada alasan di mana fine gold itu harganya tambah naik sedangkan harga Kim itu sedang turun. Nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal sama sekali. Maka dari itu, satu-satunya kemungkinan jawabannya itu adalah sentimen pasar yang tadi gue udah sebut. Dimana orang-orang berusaha untuk memborong emas-emas batangan karena dianggap sudah murah. Ini hanya pendapat gue. Pendapat gue, stop beli antam untuk saat ini. Kenapa? Karena sekarang harga naik hanya karena sentimen pasar. Dan masalahnya, yang naik itu bukan harga emasnya, tapi harga beli emas antam. Sekali lagi yang tadi gue sebut adalah spread, perbedaan antara harga jual dan juga harga beli. Yang naik adalah bagian sininya, dimana harga belinya tuh lebih tinggi, sedangkan harga jualnya itu stabil. So yang gue mau sampaikan ke kalian adalah, jangan kemakan nafsu. Hold, wait, tunggu dulu. Karena kalau kalian beli sekarang dan ternyata harga emasnya itu akan turun, kalian akan rugi banyak banget. Karena harga beli kalian sekarang ini, itu harga yang di-drive, dalam tanda kutip, di-drive oleh sentimen pasar. Dimana kalian harus membayar lebih mahal untuk barang yang sebetulnya harganya stabil-stabil aja. Tapi karena sentimen pasar sangat tinggi, harganya terus di-drive untuk naik. Dan ini sebetulnya sangat merugikan buat teman-teman yang tujuannya adalah investasi. So, gue akan tutup video ini dengan sebuah saran. Hold your money, hold your asset. Nanti dulu, jangan belanja antam saat ini. Tunggu sampai corona berlalu dan semuanya akan menjadi lebih stabil dan kita akan mendapatkan harga emas antam ini dengan harga yang lebih fair. Oke guys, segitu dulu video dari gua kali ini, semoga membantu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Harapan gua adalah dengan kalian berinvestasi emas, kalian semua untung dan tidak buntung. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you. Bye-bye.